malam mulai beranjak lewat. Di luar, hujan menyisakan gemericik lembut di atap seng. Di dalam kamar sempit itu, Baskara masih menatap langit-langit retak dengan pikiran kusut yang tak berujung. Dalam hati, 3 hari. Aku 3 hari. Berarti, tenggatnya habis malam ini? Ia mengusap wajah, bangkit perlahan. Suara perutnya yang keroncongan mengalahkan rasa takut yang masih tersisa. Ia keluar kamar, berjalan melewati lorong lembab kosan. Bau tanah basah bercampur aroma mie instan dari dapur bersama di ujung lorong. Ketika tiba di dapur, lampu neon berkedip lemah. 2 penghuni lain sudah di sana. Henry, lelaki berperut buncit dengan singlet putih belepotan saus, sedang meniriskan mie. Dan Dimas, lelaki jangkung berambut acak, sibuk mengaduk kopi sachet sambil memakai earphone. Henry menoleh duluan. Wah, Bang Baskara, kirain udah pindah kos. Katanya 3 hari nggak kelihatan. Iya, jawab Baskara, berusaha tersenyum. Jatuh sakit, baru keluar rumah sakit sore ini. Henry menatapnya prihatin. Waduh, parah juga. Sakit apa? Kecelakaan kecil. Tapi udah mendingan. Henry mengangguk, tapi sorot matanya tetap cemas. Baskara tanpa sengaja memandang wajahnya terlalu lama. Saat itu juga, suara lain menyelinap masuk ke benaknya. Suara hati Henry. Kasian juga si Baskara. Tapi ya, hidup emang keras. Sewa kos belum kebayar, listrik nunggak. Baskara tersentak kecil. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas dalam hati. Jadi, kalau aku fokus menatap seseorang, suara itu muncul. Tapi kalau aku alihkan pandangan, ia memandang panci di atas kompor. Tidak ada suara. Hening, dalam hati, hilang. Tidak ada suara dari Dimas. Jadi aku bisa mengendalikannya. Ia menunduk, menatap pancinya sendiri yang mulai mendidih. Henry melihatnya bingung. Bang, lu gak apa-apa. Mukanya pucat banget. Cuman pusing sedikit, jawab Baskara pelan. Suara hati Henry. Jangan-jangan dia belum makan. Kasian juga. Kerja keras tapi hasilnya segitu-gitu aja. Baskara menarik napas panjang menenangkan diri. Perlahan ia menatap Henry lagi. Kali ini dengan kendali penuh. Suara itu memudar. Dunia kembali sunyi. Televisi dari ruang depan terdengar samar. Menyiarkan berita kriminal yang belum tertangkap. Mendengarnya, dada Baskara menegang. Pekerjaan yang ia tinggalkan, semuanya kembali menghantuinya. Ia mematikan kompor, duduk di kursi kayu yang miring sebelah, menatap mangkuk mie tanpa selera. Dalam hati, 3 hari, D-Day sudah lewat. Tapi kalau aku jelasin ke Pak Hidayat, masa orang yang kena petir masih disalahkan? Aku harus minta waktu lagi, setidaknya coba. Henry menepuk bahunya lembut. Lu makan dulu bang, mikir belakangan, gak enak mikir perut kosong. Baskara hanya mengangguk, tersenyum tipis. Iya, makasih Hen. Beberapa suapan mie membuat tubuhnya sedikit hangat. Suara piring, dengung lampu neon, langkah kaki di lorong kos. Semua terdengar seperti biasa. Tapi sesuatu telah berubah jauh di dalam dirinya. Ketenangan itu rapuh, seperti benang yang siap putus kapan saja. Dan entah bagaimana, ia tahu. Mulai besok, suara-suara itu akan membawanya ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mengejar tenggat pekerjaan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya atau menghancurkannya sepenuhnya. Pagi itu Jakarta seperti kota yang baru bangun dengan kepala berat. Jalanan masih basah, dedaunan meneteskan sisa hujan malam. Baskara menyalakan Honda Supra tua peninggalan ayahnya. Mesin itu batuk panjang sebelum akhirnya hidup. Lebih mirip keluhan daripada deru. Ia menarik napas panjang, menggenggam stang dengan telapak yang masih sedikit gemetar akibat mimpi buruk semalam, petir, tanah lapang, dan sunyi yang memecah dunia. Namun hari ini bukan tentang itu. Hari ini adalah hari keempat dari ultimatum Hidayat.
Kantor Warta Nusantara berdiri dalam ruko 3 lantai di Palmerah. Tidak mewah, tidak pula murahan, tapi cukup untuk menampung puluhan orang yang bekerja di bawah tekanan. Baskara naik ke lantai 2. Ruang redaksi kriminal. Belum sempat mengetuk, suara berat Hidayat terdengar dari dalam. Masuk Baskara. Ia membuka pintu. Hidayat berdiri menyandar pada meja yang sudah mulai kusam, tangan terlipat, ekspresinya keras. Namun, sorot matanya lebih gelap dari biasanya. "Kau hilang 3 hari," katanya tanpa basa-basi. 3 hari? Kau sadar apa artinya? Baskara menelan ludah. "Saya mengalami kecelakaan, Pak. Saya..." "Kecelakaan?" Hidayat memotong cepat. "Kenapa tidak dikabari? Kau pikir redaksi ini bisa berhenti menunggu 1 orang?" Nada suaranya tajam. Namun ketika Baskara menatap matanya sesaat, suara itu muncul, lirih, retak. "Ya Tuhan, aku benci harus begini, tapi perusahaan benar-benar di ujung." Baskara menunduk cepat, menyembunyikan keterkejutannya. "Bagaimana kasus Cosmos Land, Pak?" tanyanya pelan. "Sudah diambil alih Doni." Seolah ada tombak tumpul yang ditancapkan perlahan ke dada Baskara. "Doni, jadi saya tidak ada pilihan lain. Deadline lewat, redaksi butuh hasil." Ada jeda singkat. Hidayat akhirnya duduk, menatapnya lebih dalam. "Aku jujur padamu, Bas." Ketika Baskara kembali mengangkat wajah, suara hati itu kembali menyelinap seperti bisikan yang tidak diundang. Ramli sudah menekan soal pemotongan staf, keuangan sekarat, sponsor mundur. Aku harus pilih siapa yang bertahan, siapa yang tidak. Beberapa punya koneksi, beberapa masih produktif. "Baskara, maafkan aku, Nak." Baskara memalingkan wajah, menahan sesak di dadanya. "Jadi, saya dipecat, Pak." Hidayat mengangguk perlahan, seakan keputusannya sendiri pun menusuknya. "Mulai hari ini, iya, HR sudah tanda tangan. Map merah itu diserahkan." Baskara menerimanya dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Pak, untuk semuanya." "Baskara," suara Hidayat melembut, hampir seperti seorang ayah yang kehilangan anaknya. "Aku berharap kau bangkit lagi." Dalam hati Hidayat, "Tolong jangan benci aku. Ini bukan salahmu." Baskara menunduk, dadanya terasa kosong, bukan hancur, bukan runtuh, hanya kosong. Ia membuka pintu dan keluar. Koridor tampak lebih kusam dari biasanya. Lampu neon memantulkan cahaya pucat ke wajahnya. Suara keyboard dari ruang redaksi berdentang seperti irama kehidupan yang tidak lagi ia miliki. Baskara berjalan perlahan menuju mejanya. Meja kecil di sudut ruangan dengan laci seret, foto lama keluarganya yang memudar, dan tumpukan kertas investigasi yang belum sempat ia rapikan. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam ransel lusuh. Foto orang tuanya, notebook kecil berisi catatan investigasi, USB drive penuh rekaman, dan sebuah mug pecah yang dulu diberikan Sally, yang kini terasa asing saat disentuh. Suara ketikan di redaksi tidak berhenti. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang menyadari ia sedang menutup bab hidupnya. Dan di tengah kesunyian itu, suara hati orang-orang mulai berdesakan masuk ke kepalanya. "Untung bukan gue yang kepotong. Gaji kapan turun ya? Kenapa naskah gue belum dibalas editor?" Baskara memejamkan mata, menahan pusing yang tiba-tiba datang. Ia menggenggam tasnya erat, berdiri di depan mejanya, seperti seseorang yang dipaksa meninggalkan rumah masa kecilnya. Hari ini, mau tidak mau, ia harus melangkah ke hidup yang baru. Entah seperti apa hidup itu.